Rangkaian fakta-fakta dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat sudah mulai menemukan titik terang. Seperti kita tahu ya bahwa sebuah pepatah mengatakan yang namanya kebenaran itu seperti angin. Itu akan keluar dari lubang sekecil jarum pun. Nah, kita sudah ketahui bahwa ada beberapa hal terkait dengan yayasan yang bernama Bina Prestasi Nasional. Yayasan ini didirikan oleh Yosep tersangka dan ternyata Yoris mengatakan pendirian yayasan ini diinisiasi oleh Pak Yosep. Dan juga ini terjadi setelah pernikahan siri antara Yosep dan juga Mimin. Yang intinya adalah Mimin memiliki kontribusi, bahkan Mimin pun selain pernah bekerja di yayasan tersebut mencari siswa-siswa di lingkungan sekitar, dia juga pernah mengorbankan perhiasannya harus dijual. Terus, apa yang menjadi hubungannya Anjas dengan kasus ini? Ini adalah satu-satunya penghasilan utama dari keluarga Yosep. Untuk Yoris, terus juga kedua korban, Bu Tuti dan juga Amel. Tetapi kan dalam tanda kutip, Yoris mengatakan bahwa papa itu dalam tanda kutip disingkirkan oleh ibunya, Ibu Tuti. Bagaimana mungkin kok bisa disingkirkan? Karena sejak beberapa tahun mereka mengambil alih, Yosep sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan sama sekali, hanya pemberian seala kadarnya dari Amel ataupun juga Ibu Tuti. Gaji mereka nggak main-main untuk wilayah Subang. Yoris itu antara 12-15 juta, karena ada keterangan di Kompas TV dia menyatakan 12, tetapi di acara Trans TV 15, ya mungkin antara-antara itu. Begitupun juga sama dengan kedua korban, Bu Tuti dan juga Amel, angkanya juga double digit. Tentunya ini akan membuat kecemburuan sosial. Bagaimana mungkin gitu ya, Bu Mimin yang memiliki kontribusi, Pak Yosep pun juga mendirikan, tapi kok malah saya tuh didepak dari yayasan yang mereka bangun. Nah, keterangan terbaru dari Kombes Pol Surawan di Treskrimum Polda Jawa Barat menyatakan bahwa di Yayasan Bina Prestasi Nasional ini ditemukan ada banyak siswa fiktif. Terus tujuannya untuk apa siswa fiktif? Ya, misalnya begini. Siswa fiktif ini artinya adalah siswa yang ada banyak possibility, teman-teman. Kita nggak bisa menutup mata kejadian seperti ini tuh tidak hanya diduga terjadi di yayasan yang dimiliki oleh keluarganya Yoris ini, tapi banyak yayasan di Indonesia, baik itu sekolah ataupun juga perguruan tinggi. Ngakunya misalnya mengajukan nama untuk ujian nasional ada 20 atau 60 siswa, padahal yang asli real siswanya hanya 10. Ya, dengan berbagai macam dugaan, mungkin untuk ijazah palsu dan sejenisnya. Ada juga, kalau aku lihat dari kasus mengenai siswa fiktif ini, ada beberapa possibility yang kuat. Yang pertama adalah agar sekolah tersebut tidak dilakukan merger atau peleburan, digabungkan dengan sekolah lainnya. Karena kalau sekolah digabungkan dengan yayasan lainnya, akan semakin banyak orang, akan semakin sulit untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Karena apa? Pada saat ada siswa yang banyak mungkin di sekolah atau yayasan tersebut, otomatis ini akan berpengaruh dengan sejumlah dana dari pemerintah ataupun juga dari pihak swasta yang akan mereka dapatkan. Ya, misalnya adalah bantuan operasional sekolah. Aku dulu pernah baca ya di salah satu artikel, setiap kepala siswa itu akan mendapatkan bantuan setahun tuh Rp700.000. Ya, kalian bayangkan saja kalau siswa itu sekolahnya 3 tahun ya, ada 60 yang di markup atau ratusan yang di markup, itu kan nominalnya juga pasti ratusan juta rupiah untuk sekali pencairan. Ini yang membuat masyarakat berpikir bahwa kenapa kasus ini sulit sekali dibongkar, karena ada banyak orang yang tersandra kepentingannya. Kalau kasus pembunuhannya terbongkar, ini akan merembet ke yayasan dan akan banyak orang yang akan tersangkut paut di sini. Misalnya adalah ada oknum-oknum yang selama ini melindungi. Kan kita tahu bahwa ada keterangan terbaru dari kuasa hukumnya Yoris mengatakan bahwa beberapa hari lalu setelah penetapan tersangka Yosep, ada seseorang dengan bodyguardnya yang datang ke rumah Yoris yang dia bilang bahwa bapak kamu nih, Pak Yosep ini punya utang loh, ada surat perjanjiannya. Kalau kalian pernah mengikuti video aku membahas bahwa memang betul ada salah seorang ya yang pernah menghubungi WhatsAppku, dia bahkan mengirimkan video ya, tapi tidak aku tayangkan karena ya itu nggak ada hubungannya waktu itu dengan kasusnya. Dalam video tersebut ada rekaman di mana orang tersebut sedang menagih utang ke Yosep. Menagih utang, utangnya sih nggak banyak. Waktu itu utangnya kalau nggak salah, seingat aku
seratusan atau nyaris 100 juta. Tapi kalau menurut kuasa hukumnya Yoris, ini yang nagih utang ini adalah utangnya nggak banyak kok, cuma 50-an juta doang. Apakah ini orang yang sama dengan yang orang mengirimkan video itu? Kayaknya berbeda, teman-teman. Terus juga dikatakan bahwa kenapa Yosef punya utang 50 juta tersebut alasannya untuk sekolahnya atau kuliahnya korban Amel. Tapi nggak dipercaya karena ini kan utangnya dilihatnya adalah 2023. Amel sudah nggak kuliah lagi, bahkan sudah meninggal dunia. Tapi kita belum clear di surat perjanjian tersebut sudah berapa tahun yang lalu, ataukah baru, atau seperti apa. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa ya memang Yosef itu sangat kesulitan keuangan ya untuk keseharian atau bahkan untuk uang-uang besar. Makanya pada saat sekarang Yosef itu disingkirkan sejak beberapa tahun terakhir, itu yang menjadi dugaan masyarakat bahwa ini masalah sakit hati ini. Kan kalian juga tahu, Yoris cerita bahwa Yosef itu termasuk orang yang sangat gampang marah, bahkan melakukan kekerasan ke Bu Tuti pada saat itu berhubungan dengan Bu Mimin. Bahkan beberapa kali Yoris bilang bahwa kalau Bu Mimin itu, Bu Tuti ngebahas Bu Mimin atau bahkan nggak mau mencampurkan Bu Mimin mendapatkan keuntungan dari yayasan tersebut, Pak Yosef itu dengan serta-merta akan membela. Salah satunya dengan kata-kata bahwa ada jerih payahnya Mimin di yayasan tersebut. Dia itu pernah ngejual perhiasan untuk melancarkan usaha yayasan. Bahkan dia juga bekerja ngetok pintu satu persatu rumah warga untuk mencari siswa. Padahal kalau melihat dari sejarahnya menurut Yoris, ibunya tuh awalnya nggak setuju pendirian yayasan tersebut. Tapi karena sekarang sudah sukses, sudah lama, ya nggak tahu nih. Mungkin menurut aku sih awalnya mungkin ada perjanjian ya. Mungkin di daerah ini salah satu pelajaran ya. Di daerah itu kalau sudah berhubungan dengan uang atau aset, kadang orang tuh take it for granted. Ya udahlah nggak apa-apa, ambil alih aja. Tapi sudah saking menumpuknya sakit hati tersebut, Bu Tuti dan juga Amel dugaannya adalah ya menurut Yoris sudah menyingkirkan Pak Yosef. Dipikirnya ya sudahlah, papa disingkirkan aja. Atau mungkin itu sebagai salah satu kompensasi karena Pak Yosef kan menurut Yoris sudah menikah siri itu 2 kali. Dengan Bu Mimin itu yang kedua, sebelumnya juga dengan perempuan lain pada saat Yoris masih kecil. Bahkan Yoris mengakui dia tuh kayak punya kakak tiri ya. Bukan kakak tiri ya, kalau dari satu sumber ayah artinya masih satu saudara juga ya. Itu juga punya anak menurut Yoris di situ. Mungkin itu sebagai kompensasi, ya udahlah karena saya ngerasa bersalah, jadi dibiarkan begitu aja. Ngarah ke situ nggak sih? Terus setelah terjadinya kasus pembunuhan ini, Yoris itu disingkirkan posisinya sebagai ketua yayasan, diganti oleh Yosef. Dia yang langsung men-take over. Oke, makanya aku waktu inget dulu Yoris kan pernah berbicara di sejumlah YouTube channel ya. Dia mengatakan bahwa kayaknya kan dia pernah pindah tuh ya, pindah rumah dari rumahnya dia pindah ke rumah mertuanya karena waktu itu dia ngerasa ketakutan, dia diancam, katanya ada orang yang mungkin dia bakal dihabisi juga, dia ketakutan, itu yang pertama. Yang kedua juga, Yoris tuh pernah bercerita di sejumlah YouTube channel, dia lagi berusaha untuk mencari usaha lain. Dia udah nggak mau lagi kembali ke yayasan. Katanya adalah seperti itu. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Dia sekarang kembali lagi ke yayasan. Bahkan menurut keterangan Mimin ya, beberapa kali dia ngobrol, chat, ngirimkan pesan, dan juga telepon langsung bahwa selama 2 tahun terakhir setelah terjadinya kasus pembunuhan ini, yang mengambil keuntungan, kata Bu Mimin itu adalah ya Yoris semuanya. Dia banyak uang tuh bang, itu banyak habis pencairan ini dan itu. Artinya Bu Mimin juga men-track ya, kapan dana bantuan operasional sekolah itu turun. Aku nggak tahu di Indonesia tuh bos itu setahun turunnya berapa kali sih? Tiap tahun kah? Tiap 3 bulan kah? Tiap 4 bulan kah? Ini kan berhubungan dengan uang. Dan aku yakin itu nggak cuma satu sumber aja. Pasti akan ada banyak lainnya. Nah, mengenai isu Yayasan Bina Prestasi Nasional yang diduga nih, menurut Ditreskrimum Polda Jabar, ada siswa fiktif, Yoris dengan percaya diri mengatakan, saya sih nggak takut ya, saya punya kok laporan semuanya, saya tidak ada terlibat atau dengan yayasan yang punya siswa fiktif, saya semuanya sudah clear. Bahkan Yoris mengatakan ini semuanya sudah diaudit. Jadi itu kan statement dari Yoris. Pada akhirnya ya nanti akan diklarifikasi. Dan sudah kemarin kalau nggak salah Yoris sudah dipanggil oleh Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan klarifikasi terkait dengan temuan ini. Apakah benar atau tidak. Ya untuk Dinas Pendidikan juga ya menurut aku
Ini bukan kali pertama sih kalau memang benar nanti akhirnya dipastikan ini banyak siswa yang fiktif. Ya beberapa netizen yang komentar bahwa ini kalau untuk masalah kayak gitu udah masalah basi anjas. Di Indonesia tuh banyak sekolah yang siswanya fiktif atau bahkan mahasiswa perguruan tinggi siswanya fiktif untuk ya gitulah ya macam-macam dugaan-dugaannya. Ya, ini salah satu hal yang menyedihkan ya. Itu uang kita loh teman-teman. Itu uang dari pajak kalian. Karena kan uang pendidikan itu yang bos didapatkan dari anggaran pendapatan belanja negara. Ya, itu juga bersumber dari pendapatan negara ya, dari pajak, dari non-migas atau macam-macam dibagi-bagi gitu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu ada uang kita juga, tapi ternyata dipakai. Jadi pelajaran buat teman-teman kalau ngelihat sekolah-sekolah tempat kalian atau yang mengetahui ada dugaan-dugaan yang nggak benar, kalian harus melaporkan, jangan cuma diem aja. Ini nggak bisa kita biarkan begitu aja. Terus kenapa 3 tersangka tidak ditahan menurut dari kuasa hukumnya Yoris? Ini aneh ya, kenapa nggak ditahan? Kalau memang masih ragu, ya nggak usah dijadikan tersangka. Terus mengenai pengakuan Danu yang terbaru yang ternyata sama seperti pengakuan sejak beberapa bulan setelah peristiwa pembunuhan tersebut, ini juga dipertanyakan kenapa waktu itu penyidik tidak mendalami pengakuan ini. Alasannya adalah ya kita tahu Danu katanya nggak mau tanda tangan, tapi kan masa Danu sekuat itu sih tiba-tiba ngomong menentukan pembunuhnya malam itu selain dirinya ada Yosep, ada Arigi, Abi dan juga Mimin. Tiba-tiba dia menganulir, dia nggak mau tanda tangan, lantas penyidiknya diem aja begitu, nggak mau melakukan pendalaman lagi, kan aneh banget. Sebegitu powerfulkah seorang Danu, dan ternyata Danu ini juga melibatkan 4 tersangka lainnya. Bahkan menurut kuasa hukum dari Yosep ya, Roman Hidayat bilang, klien saya itu kan nggak sepowerful itu gitu ya. Kalau memang betulan mereka pelakunya, harusnya mereka sudah menjadi tersangka sejak ditangani Polres. Ini pada saat statement setelah kliennya menjadi tersangka. Sebelum kliennya menjadi tersangka, Roman Hidayat mengatakan bahwa kalau memang beneran bahwa klien saya itu adalah pelakunya, sudah sejak lama mereka sudah menjadi tersangka. Well, secara undang-undang adalah kewajiban dan juga hak dari klien dan juga pengacara untuk membela dan dibela. Itu diatur dalam undang-undang dan Roman Hidayat hanya menjalankan tugasnya. Jadi kita lihat nanti kecerdasan dari masing-masing. Ini ada 3 kubu nih sekarang aku lihat. Kubunya Yoris, kubunya Yosep dan tim, kubunya juga Danu. Terus sebagai pengacaranya Yoris pun yang terbaru yang mengatakan bahwa saya pun sebenarnya juga curiga dengan klien saya gitu. Kliennya adalah Yoris gitu ya. Karena motifnya ada nggak sih ke arah sana? Karena memang nggak bisa dipungkiri yang paling diuntungkan adalah Yoris karena akan mendapatkan semuanya. Ya walaupun kemungkinan besar yayasan tersebut menurut Yoris sudah tidak akan lagi berlangsung kehidupannya karena sudah nggak ada orang yang mau sekolah di situ lagi. Orang pada takut. Mungkin tahun depan yayasan tersebut sudah akan ditutup. Oke, ini adalah drama yang sangat membagongkan dengan berbagai macam ceritanya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah Yoris akan menjadi tersangka juga? Mungkin bukan tersangka sebagai terlibat kasusnya, tapi ada efek domino tersangka dalam kasus mungkin mengenai yayasan ini. Tapi Yoris dengan pede mengatakan, saya sudah punya penjelasan dan juga bukti-bukti kuat, ada laporan yang clear. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa semuanya.